Perkenalkan, nama saya Lea Rahmawati dan ada teman saya Teti Nur Cahyati, Era Mita Upitia, dan Arin Fitri Oktaviani. Pada kesempatan sekarang, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang pasar uang dan pasar modal. Menurut saya, pasar uang yaitu pasar yang memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia, atau sering disebut juga dengan pasar valuta asing. Resiko pada pasar ini relatif lebih besar daripada investasi lainnya. Namun demikian juga keuntungannya yang diperoleh juga relatif besar. Menurut Panji Anuradha dan P.J. Pakarti pada tahun 2001 menjelaskan bahwa pasar uang merupakan suatu tempat jual beli berlangsung yang memiliki ciri jangka waktu dana yang pendek, tidak terikat pada suatu tempat tertentu. Adapun ciri-ciri dari pasar uang. Ada 3 ciri-ciri dari pasar uang. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dalam jangka pendek. Dan yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dan yang terakhir itu, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Adapun pelaku-pelaku dari pasar uang, yang pertama itu bank, yang kedua yayasan, ketiga dana pensiun, keempat perusahaan asuransi, kelima perusahaan-perusahaan besar, keenam lembaga pemerintah, ketujuh lembaga keuangan lain, dan yang kedelapan individual masyarakat. Adapun fungsi-fungsi dari pasar uang. Yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor dalam negeri untuk menyalurkan kredit jangka pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Teti Nur Cahyati. Di sini saya akan menyampaikan manfaat pasar uang. Apa saja sih manfaat pasar uang? Yang pertama, manfaat menghimpun dana dari pasar uang untuk perusahaan. Yang kedua, manfaat investor yang menanamkan dananya di pasar uang. Yang ketiga, manfaat pasar uang bagi manajer keuangan. Apa saja sih manfaat menghimpun dana dari pasar uang untuk perusahaan? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan yang keempat, untuk membayar. Selanjutnya, apa saja sih yang ada dalam manfaat investor yang menanamkan dananya di pasar uang? Yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, bermaksud membantu pihak yang benar-benar kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan besar dalam jangka pendek dalam kondisi ekonomi tertentu. Dan yang terakhir, apa saja sih yang ada dalam manfaat pasar uang bagi manajer keuangan? Yang pertama, manajemen keuangan merupakan suatu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Yang kedua, dapat memperoleh dana dengan cepat. Dan yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit dengan jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk. Materi selanjutnya yaitu instrumen yang diperjualbelikan pasar uang. Yang pertama, SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. SBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang yang berjangka waktu pendek
dan diperjualbelikan dengan diskonto. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat berharga yang diperjualbelikan secara diskonto dengan BI atau lembaga lainnya yang ditunjuk sebagai pelaksananya, seperti surat berharga pasar uang. Yang ketiga, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka di mana bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Yang keempat, call money. Call money adalah pinjaman singkat antar bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik dengan jangka waktu bersekitar antara 1 sampai dengan 3 minggu. 4, yaitu call money. Call money adalah pinjaman singkat antar bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik dengan jangka waktu berkisar 1 hari sampai dengan 1 minggu. Yang kelima, commercial paper. Commercial paper adalah surat utang tanpa jaminan dengan jangka waktu 2 hari sampai dengan 270 hari. Yang keenam, repurchase agreement adalah penjualan suatu surat berharga disertai komitmen dari penjual bahwa penjual akan membeli kembali surat berharga tersebut pada waktu dan harga tertentu. Yang ketujuh yaitu treasury bill. Treasury bill adalah surat yang diterbitkan oleh negara dengan jangka waktu 90 hari sampai 1 tahun. Dan yang terakhir adalah promissory notes. Promissory notes adalah surat sanggup bayar yang dibuktikan adanya utang piutang dalam jangka pendek, yaitu kondisi pasar uang di Indonesia. Perkembangan pasar uang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini diwarnai oleh dampak dari kejadian eksternal maupun internal. Beberapa hal diantaranya yaitu dampak krisis Meksiko, peningkatan suku bunga domestik akibat konsolidasi bank-bank dan ketatnya likuiditas perbankan, serta munculnya jenis produk dan pasar uang yang lain maupun munculnya spekulasi valuta asing. Dalam pada itu, kondisi pasar uang rupiah dalam tahun terakhir ditandai dengan meningkatnya kebutuhan bank-bank akan likuiditas rupiah karena konsolidasi perbankan nasional dan pertumbuhan permintaan kredit yang relatif tinggi baik secara keseluruhan maupun untuk sektor-sektor tertentu khususnya properti. Hal ini pada gilirannya ikut mendorong naiknya suku bunga pasar uang antar bank maupun suku bunga dana, khususnya suku bunga deposito berjangka rupiah. Perkembangan ini telah pula menyebabkan semakin melebarnya perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri. Pesatnya perkembangan inovasi produk-produk keuangan yang berisiko tinggi juga diwarnai perkembangan pasar uang di Indonesia. Produk-produk tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan transaksi derivatif, namun juga munculnya beberapa produk keuangan baru yang ikut meramalkan pasar uang di tanah air. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasar modal. Di sini ada pengertian pasar modal. Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank, tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintahan, masyarakat umum. Pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market. Menurut Marjuki Usman, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap 2 lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar modal. Yang ke-1 hanya ada 1 penjual, yang kedua terdapat banyak pembeli, dan yang ketiga produk yang diperjualkan berupa surat-surat berharga dari suatu perusahaan, bukan valuta asing seperti dalam pasar uang.
Yang ketiga, menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. Yang keempat, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, terikat pada tempat tertentu. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang ke-1, sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Dan yang kedua ada sebagai sarana pemerataan pendapatan, yaitu setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Dan yang keempat ada investor atau pemilik modal. Investor atau pemilik modal merupakan para pelaku pasar modal yang utama sebab mereka aktif beraktivitas di bursa efek. Yang kelima ada penjamin emisi. Penjamin emisi adalah pihak yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian bersama perusahaan emiten dalam rangka melakukan penawaran atau membeli sisa efek tidak terjual. Selanjutnya ada pialang. Pialang atau broker merupakan pihak yang bertugas dalam menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Selanjutnya ada manajer investasi. Tidak hanya berperan dalam reksadana saja, manajer investasi juga termasuk sebagai pelaku pasar modal. Tugas manajer investasi adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada penasihat investasi. Meskipun tidak berkecimpung langsung dalam kegiatan pasar modal, namun penasihat investasi tergolong sebagai para pelaku pasar modal. Penasihat investasi berperan dalam memberikan nasihat terkait pembelian dan penjualan efek. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal yaitu pihak krusial dalam pasar modal demi menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Dan yang terakhir ada profesi penunjang pasar modal. Para pelaku pasar modal terdiri dari banyak pihak, masih ada profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal. Dan yang terakhir ada pelaku pasar modal. Yang ke-1 ada pengawas pasar modal, yaitu pengawas pasar modal memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung dalam pasar uang. Yang ketiga ada sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yaitu dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat ada sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Dan yang kelima ada sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yaitu setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir ada sebagai indikator perekonomian negara, aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arin. Kepada Arin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Eramita Upitia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat sekaligus diterima oleh emiten pada saat pasar perdana.
Yang kedua, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat bebas atau mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, solvabilitas. Perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan terhadap bank kecil. Selain itu, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Yang keempat, cost flow. Hasil penjualan saham biasanya akan lebih besar dari harga nominal perusahaan. Emisi saham sangat cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi. Yang kelima, tidak ada beban finansial yang tetap dan profesionalisme manajemen meningkat. Manfaat pasar modal bagi para investor adalah yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut akan tercermin pada meningkatnya harga saham yang menjadi capital gain. Yang kedua, sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen, sedangkan sebagai pemegang obligasi, investor memperoleh tetap setiap tahun. Yang ketiga, bagi pemegang saham mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, serta hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO bagi pemegang obligasi. Yang keempat, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misalnya dari saham A ke saham B, sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Yang kelima, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk memperkecil risiko secara keseluruhan dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, bagi lembaga penunjang, berkembangnya pasar modal juga akan mendorong perkembangan lembaga penunjang menjadi lebih profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keberhasilan pasar modal tidak terlepas dari peran lembaga penunjang. Yang selanjutnya ada bagi manajer keuangan. Yang pertama, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Yang kedua, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Selanjutnya, manfaat yang langsung dirasakan oleh pemerintah adalah yang pertama, sebagai sumber pembiayaan badan usaha milik negara atau BUMN, sehingga tidak lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah. Yang kedua, manajemen badan usaha menjadi lebih baik karena mereka dituntut untuk lebih profesional. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, penghematan devisa bagi pembiayaan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya ada instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas atau PT atau emiten. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Ada dua jenis saham, yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham yang diperdagangkan di Indonesia saat ini adalah saham atas nama, yaitu saham yang nama pemiliknya tertera di atas saham tersebut. Selanjutnya ada instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal. Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas atau PT atau emiten. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Ada dua jenis saham, yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham yang diperdagangkan di Indonesia saat ini adalah saham atas nama, yaitu saham yang nama pemiliknya tertera di atas saham tersebut. Selanjutnya, obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat. Jangka waktu obligasi telah ditetapkan dan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya juga telah ditetapkan dalam perjanjian. Yang selanjutnya ada derivatif dari efek. Bentuk derivatif dari efek antara lain yaitu yang pertama, right atau claim right adalah bukti hak memesan saham terlebih dahulu yang melekat pada saham.
yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham-saham tersebut ditawarkan pada pihak lain. Yang kedua ada warrant. Menurut peraturan Bapepam, warrant adalah efek yang diterbitkan suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 6 bulan atau lebih. Selanjutnya, yang ketiga ada obligasi convertible, yaitu obligasi yang setelah jangka waktu tertentu dan selama masa tertentu dengan perbandingan dan atau harga tertentu dapat ditukarkan menjadi saham dari perusahaan emiten. Yang keempat ada saham dividen. Keuntungan perusahaan dapat dibagi dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham dividen. Alasan pembagian saham dividen adalah karena perusahaan ingin menahan laba milik para pemegang saham yang bersangkutan di dalam perusahaan tersebut untuk digunakan sebagai modal kerja. Yang kelima, saham bonus. Perusahaan menerbitkan saham bonus yang dibagikan kepada pemegang saham lama. Pembagian saham dilakukan untuk memperkecil harga saham yang bersangkutan dengan maksud agar pasar lebih luas dan terjangkau bagi lebih banyak investor serta dengan harga yang relatif murah. Yang keenam, sertifikat ADR atau CDR, American Depository Receipt atau ADR, atau Continental Depository Receipt atau CDR adalah suatu resi atau tanda terima yang memberikan bukti bahwa saham perusahaan asing disimpan sebagai titipan atau berada di bawah penguasaan suatu bank yang dipergunakan untuk mempermudah transaksi dan mempercepat pengalihan penerimaan manfaat dari suatu efek asing di Amerika. Yang ketujuh, sertifikat reksadana. Sertifikat reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa investor menitipkan uang kepada manajer investasi sebagai pengelola dana tersebut untuk diinvestasikan baik di pasar modal maupun di pasar uang. Selanjutnya ada kondisi pasar modal di Indonesia. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, di mana ada pedagang, pembeli, dan juga tawar-menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah menggariskan bahwa pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan pasar modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerjasama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Untuk mengembangkan prasarana industri efek diperlukan investasi yang besar. Investasi tersebut tergantung pada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh para usahawan. Faktor-faktor yang dapat mengurangi jumlah investasi yang dapat diperlukan untuk membangun prasarana dan mengurangi biaya operasi perusahaan efek akan mendorong pengembangan pasar modal melalui peningkatan kelangsungan hidup perusahaan efek. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Persamaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Karena pasar uang sendiri muncul karena bank membutuhkan likuiditas, kemudian menjual instrumen pasar uang ke bank lain, baik bank konvensional atau bank syariah. Sedangkan pasar modal
adanya penjualan saham, obligasi, dan lain-lain. Yang kedua, menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjabatani pihak surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Yang ketiga, produk pasar uang dan produk pasar modal relatif sama, berupa surat berharga. Selanjutnya ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, produk pasar uang bersifat jangka pendek, kurang lebih 270 hari, dengan produk utama sertifikat deposito, tabungan, SBI, dan commercial paper. Pasar modal bersifat jangka panjang dengan produk obligasi, reksadana, dan saham. Yang kedua ada otoritas tertinggi pasar uang adalah BI, sedangkan pasar modal adalah Departemen Keuangan. Yang ketiga, pasar modal ada pasar sekundernya, sedangkan pasar uang tidak selalu ada. Yang keempat, pasar uang ada di antara bank, sedangkan pasar modal terjadi di Bursa Efek. Yang kelima, pasar modal memiliki produk turunan opsi, warrant, dan right, sedangkan pasar uang hanya memiliki turunan produk reksadana. Yang keenam, produk kedua pasar berbeda dalam hal retur dan resikonya. Pasar uang risikonya rendah dengan retur yang rendah, sedangkan pasar modal risikonya tinggi dengan retur yang tinggi pula. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.